Sebelumnya saya juga lupa Ibu, tadinya sebenarnya mau bilang penutupan dulu, terus ada yang sekian bagian saya yang belum ini. Belum ditampilkan. Iya, Ibu. Oke, tidak apa-apa. Maaf sebelumnya. Oke, iya. Ada masukan berarti dari Pak Budi ya tadi ya. Saya juga Iya. mungkin terima kasih Pak Budi dan Pak Ali yang sudah memberikan masukan atas video Ibu Lutfita. Saya juga mungkin izin memberikan masukan juga tadi ketika ada tuh yang dijelaskan yang firman Allah itu juga bisa dituliskan Ibu diketikkan di dalam videonya. Jadi agar nanti para audiens itu tahu bisa mungkin bisa mencatat juga. Ada tamu. Oke. Itu mungkin ya masukan dari saya tapi sudah bagus Ibu untuk videonya ya walaupun Baik Ibu, terima kasih. ya resolusinya karena itu dieditnya di HP kah Bu Lutfita? Iya Ibu, benar. Nah, biasanya resolusinya itu berbeda jika ditampilkan di laptop seperti Iya. itu. Tapi sudah bagus, suaranya sangat apa ya, sangat buker itu ya. Suaranya sangat adem, apa membacakan prolognya itu enak sekali gitu. Ya, sudah bagus, terima kasih Baik, Ibu. terima kasih Ibu. Ya, selanjutnya mungkin di absen pertama apakah sudah hadir Bapak Ulil Albab? Apa masih izin? Oke, berarti kita lanjut ke Ibu Mia juga masih izinkah? Ibu Hasnah? Berarti Ibu Cindy. Silakan Ibu Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bisa share sendiri atau mau dibantu kah sama siapa? Dia bisa? Mohon dibantu aja sih, Bu. Oke, ada yang sudah bisa ready membantu? Ibu Ai apakah bisa ternyata di pengaturan Jimit-nya itu harus di setting Bapak Ibu tadi? Kenapa suaranya tidak keluar? Tetapi ketika saya men-setting Jimit suara keluar, suara Bapak Ibu tidak terdengar di saya gitu. Untuk settingannya seperti itu. Ya, mungkin sebentar saya bantu saja ya, tidak apa-apa. Tapi mungkin ke depannya untuk pertemuan selanjutnya Bapak Ibu bisa mana ya tugas. Bisa dibantu untuk langsung kirimkan linknya Ibu Aik yang Bu Cindy. Soalnya saya belum menemukan tugasnya Ibu Cindy di link drive-nya. Ibu Cindy apa? Oh ini nih.
Bagaimana tetap tenang saat gelisah? Nah, pernah gak sih kamu merasa gelisah tapi gak tahu kenapa? Kadang semuanya udah kamu lakuin, tapi tetap aja gelisah. Gelisah itu tanda bahwa hati kita haus. Haus akan pertolongan dari Allah. Kadang kita mencari ketenangan itu dengan cara besar seperti sekolah media sosial, hiburan, bahkan belanja. Padahal Allah udah kasih jawabannya. Ala bidik mulai berpemilu Quran surah Al-An'am ayat 28. Artinya, hanya dengan Suaranya nggak terlalu jelas, Bu. kadang hati kita gelisah karena terlalu sibuk mencari validasi manusia, tapi kita lupa kita lupa bahwa hati itu bukan kemampuan, tapi hati untuk bersih. Zikir dan doa ibadah zikir kemudian berbahagia doa. Yang kedua, sholat adalah salah satu tempat curhatan kita kepada Allah. Ketiga, kurangi dibandingkan diri kita dengan orang lain. Dan yang keempat, dekat sama orang yang bisa membuat kita lebih dekat dengan Allah. Ketenangan itu bukan berarti hilang masalah, tapi bagaimana hati kita tetap kokoh meski badai datang. Kamu gak harus sempurna ketika dengan Allah. Cukup mulai dari satu zikir setiap kali kamu merasa gelisah. Semoga hati kita selalu diberi ketenangan oleh Allah. Saat gelisah datang, jangan lari, tapi kembalilah kepadanya. Karena di setiap keresahan ada ruang bagi kita untuk lebih dekat dengan Oke, baik. Oke, baik. Halo, terdengar suara saya Bapak Ibu? Ya Bu, ada. Dengar Bu. Dengar, Bu. Silakan Ibu Cindy. Iya, saya Ibu. Ya, silakan membuka. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin memberi masukan terkait video yang sudah Ibu Cindy buat, yang sudah tadi ditampilkan. Boleh Bu Cindy, silakan dibuka. Boleh saya lagi Bu?
Boleh Pak Ali, silakan Mangga Pak Ali. Sebelum saya yang Ini berikut. mungkin masukannya hanya kalau konsepnya sudah bagus dari itunya sangat Gen Z. Cuman masukan dari saya mungkin saat setting waktu pengeditan videonya lupa Bu Cindy nggak meng-up video asli yang Bu Cindy rekodnya karena ada ketimpangan suara antara editan yang ketikan dengan video saat Bu Cindy sendiri yang berbicara seperti itu. Jadi suaranya kurang diedit lagi yang di suaranya Bu Cindy. Ada di editannya. Kalau melalui CapCut itu biasanya ada untuk peningkatan volume. Seperti itu saja Bu Cindy. Baik. Pak Aldi, terima kasih Pak Ali atas masukannya. Mungkin satu lagi, ada yang mau memasukkan ini ibu-ibunya? Silakan. Ya mungkin saya juga akan memberi masukan tadi Bu Cindy tadi benar sekali kata Pak Ali untuk video audionya mungkin itu tidak dibesarkan volumenya, apalagi audio yang ketika ibu yang berbicara ya itu volumenya juga tidak ditingkatkan, jadi tidak terdengar suara yang ibu berikan, sayang sekali gitu, samar-samar suaranya ketika ibu yang menampilkan. Tadi mungkin saya masukkan mungkin bisa tidak harus memakai video ibu langsung, tapi bisa diilustrasikan dengan gambar-gambar, tetapi tetap ada audio yang masuk. Biasanya itu ibu rekaman dulu, nanti di CapCut-nya itu ada dipasang untuk audio suaranya, seperti itu. Jadi tidak harus ditampilkan wajahnya ibunya, seperti itu ibu ya. Mungkin di masukannya. Nanti mungkin satu lagi nanti saya akan tutorialkan CapCut deh sebentar gitu untuk Bapak Ibu yang mungkin masih belum terbiasa ya Bapak Ibu, atau ada yang mau membantu bagaimana sih caranya mengoperasikan CapCut, mengedit video, menempelkan suaranya gitu ya. Sebentar saya buka dulu sambil kita lanjutkan. Apa semuanya di sini sudah bisa semua sepertinya ya, Bapak Ibu ya? Sudah terbiasa kan ya untuk tugas-tugas PJJ kan biasanya diminta membuat video. Saya lagi buka di laptop, saya lagi buffering dulu sebentar. Karena kalau buka CapCut di laptop itu lumayan ya durasi itunya kapasitasnya. Coding. Ada yang mau share atau saya dulu saja share? Oke, baik Bapak Ibu. Untuk cara ya sambil kita tunggu yang mau presentasi selanjutnya. Gimana dia mau beri masukan? Ibu mungkin juga saya juga mau dikomentari. Oh iya, sebentar Pak. Oke, Bapak Ibu, ini sudah terlihat di layar ya. Saya kemarin mengedit video tugas dari bikin video pembelajaran. Ini sangat singkat karena ini adalah contoh saja. Jadi Bapak Ibu bisa di sini di videonya itu kita tarik ke sini ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang mana yang mau diedit sudah terlihat ya di sini ya. Ini bumper yang digunakannya. Lalu ini adalah seperti slide. Nah, kalau mau menampilkan lagu bisa ditarik di sini yang dari file. Biasanya itu. Nah, ini kan ini file. Ini saya tarik ke sini. Ini untuk audionya. Jadi Ibu Bapak bisa merekam dulu, merekam suaranya lalu diupload ke laptopnya. Nah, mana suara yang akan dipakai di video ke durasi berapa? Seperti itu. Jadi misalkan seperti ini ya, ini bumper suaranya itu sudah saya berikan ada di sini. Karena bumpernya sudah ada videonya. Sudah ada audionya. Ini adalah hasil. Ini
ini bumpernya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini video yang saya edit sendiri. Saya Wijayanti, pengampu mata kuliah sosial. Oke. Nah, ini jadi kita bisa di-add di sini ya Bapak Ibu ya, diimpornya dari sini, diambil untuk videonya apa saja, slide kalau mau ada tadi tulisan-tulisan, terus misalkan video disatukan itu bisa juga seperti itu. Audionya itu ada di sini. Emang lebih mudah di laptop, cuman lumayan berat. Di HP pun sangat mudah juga kalau Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan CapCut-nya. Seperti itu. Jadi bisa kita import dulu semua data yang akan dibutuhkan ketika Bapak Ibu mengedit video. Tadi mungkin videonya Ibu Lutfitah itu kan itu ada beberapa gambar ilustrasi ya, video ilustrasi. Nah, itu diimpor dulu di sini. Kalau di laptop itu diimpor dulu di sini, dimasukkan dulu di sini semuanya, lalu bisa langsung ditarik ke sini. Misalkan ini saya hapus dulu ya. Nah, bisa ini tarik ke sini. Dimasukkan ke sini. Berapa menit? Misalkan ini kan durasinya di bumper ini 6 detik, tapi kita mau potong, kita bisa geser ke sini. Terus misalkan di bumper ini kita mau tambahkan lagu, apakah bisa? Itu bisa. Lalu kita tambahkan lagunya di sini. Tapi ini karena lagunya terlalu itu, jadi kita bisa di sininya kita tarik ke sini. Memang Bapak Ibu kalau mengedit video itu harus penuh dengan kesabaran, ketelitian, dan waktu. Perlu waktu. Nah, coba kita tampilkan ya apakah ada suaranya di sini. Nah, jadi ada 2 suara. Nah, jangan sampai menumpuk seperti ini. Seperti itu. Itu mungkin untuk tutorial singkat dari saya ya untuk mengedit video, dan sangat banyak sekali sekarang ya Bapak Ibu bagaimana tutorial mengedit video ada di YouTube juga. Seperti itu. Ada yang tanyakan Bapak Ibu? Kayaknya sudah jago-jago semua, saya yakin. Cuman mungkin penambahan video yang membuat PR gitu. Makanya tadi saya bilang kalau mengedit video itu butuh ketelitian, kesabaran, dan waktu. Karena satu video itu bisa seharian Bapak Ibu. Seharian baru jadi seperti itu. Karena kan kita mau tahu estetikanya seperti apa. Kalau Gen Z itu karena mungkin sudah terbiasa dengan bagaimana cara Angel mengambil videonya, tahu mana yang estetik gitu kan. Saya generasi milenial juga saya seadanya Bapak Ibu, kalau belum seestetik Gen Z seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Cindy. Mungkin tadi siapa yang mau dikomentari? Pak Asru, silakan Pak Asru. Pak Asru mau menampilkan videonya? Halo? Mana? Oh ini Pak Asru. Silakan Pak Asru. Mau dibantu juga atau Bapak sendiri yang share? Bantu aja, Bu. Oh, dibantu saja. Baik Pak Asru. Saya bantu ya. Ibu Ai boleh share untuk link videonya Pak Asru? Jangan dicela, Bu. Oh tidak, Ibu Bapak. Hanya kita memberi masukan ya Bapak-bapak Ibu-ibu ya di sini ya. Tadi Pak Ali, Pak Budi memberi masukan. Jadi kan biar nanti ke depannya ketika nanti Bapak Ibu membuat video lagi UAS, nanti UAS akan lebih panjang lagi videonya. Yaitu benar-benar Bapak Ibu mempromosikan sekolah Bapak Ibu dengan membuat video. Dengan ada seperti akun media sosial seperti Instagram, tapi Bapak Ibu membuat poster dan membuat video. Itu khusus mempromosikan tempat Bapak Ibu bekerja. Yang belum bekerja nanti bisa mempromosikan tempat mana yang akan dijadi contoh, akan dipromosikan tempat kerja atau sekolah yang akan Bapak Ibu promosikan, seperti itu untuk UAS-nya. Sudah dikirim Bu Ai, Pak Asru? Oke.
sambil mendengarkan azan dulu di rumah saya karena dekat sekali masjid, mohon maaf. Pak Asru ternyata diem-diem YouTubers ya Pak Asru, subscribernya lumayan nih. Itu baru naik segitu Bu setelah upload video barusan. Ngeri. Siap. Saya menunggu azan sebentar ya Bapak Ibu ya untuk memplay videonya. Bu sambil nunggu mungkin bisa klik tombol subscribe itu Bu. Iya. Pintar juga Pak Asru. Sekalian lonceng notifikasinya. Kalau monet pagi-pagi Pak Asru. Kenapa videonya tidak publik ya? Rahasia Pak Asru, rahasianya. Video dakwah dan kamu langsung mikir, ya Allah, algoritma tahu aku butuh taubat. Kita ulangi. Assalamualaikum teman-teman ahli scroll cepat. Sebentar, jangan di skip dulu ya. Tenang, ini bukan video yang bikin kamu dosa, insya Allah. Pernah nggak scroll terus muncul video dakwah dan kamu langsung mikir, ya Allah, algoritma tahu aku butuh taubat. Santai Besti. Hari ini kita bahas adab bermedia sosial. Ringan, seru, tapi tetap nempel di hati. Sebentar lagi kamu bakal dengerin podcast mini bareng Abi dan Umi. Siap? Yuk mulai. Podcast dakwah Gen Z, adab bermedia sosial. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Abi. Umi tahu nggak? Setiap kali kita scroll TikTok atau IG, malaikat ngeliatin loh. Jadi tinggal pilih, mau ninggalin jejak pahala atau jejak dosa. Waduh Abi, serius? Jadi setiap like dan share bisa dihitung pahala ya? Bener banget Umi. Makanya video ini kita bikin biar teman-teman Gen Z tahu
Sosmed itu bisa berpahala juga. Abi, Gen Z rata-rata habisin lebih dari 8 jam sehari di medsos. Gila ya. Iya Umi, belum termasuk pas bangun tidur, sebelum tidur, atau pas santai. Fix medsos nyaris seharian. Umi, komentar itu cerminan akhlak loh. Jangan sampai jadi keyboard warrior. Hahaha, iya Abi. Katanya muslim, tapi komennya nyakitin. Nggak oke deh. Ingat ya, kalimat baik itu sedekah. Umi, share konten baik itu pahala jariah. Murah tapi manjur. Wih Abi, berarti cuma klik share bisa jadi investasi akhirat ya? Bener banget nih. Abi, nggak semua yang viral boleh ditonton loh. Skip yang gosip, aura terbuka, atau gibah digital. Haha, setuju banget Umi. Umi, biar jadi influencer kebaikan, walaupun bukan ustadz, gampang banget. Gimana caranya? Share satu konten baik tiap hari, komentar positif minimal 3 kali sehari, dan follow akun yang bikin iman naik. Kamu nggak perlu 1 juta followers untuk menyebarkan dakwah. Wih, gampang banget ya Abi. Jadi, yuk gunakan media sosial dengan adab. Biar dunia lihat kita keren. Dan Allah lihat kita beriman. Jangan lupa like, share, komen yang baik ya Abi. Siap Umi, yuk jadi bagian dari dakwah digital. Oke, the power of AI ya Bapak Ibu ya. Masya Allah Pak Asru. Keren-keren Pak. Saya waktu kapan ya, saya juga belajar membuat itu lumayan juga tuh Pak. Waktunya yang mungkin Pak Asru sudah terbiasa ya menggunakan AI. Itu pengalaman pertama, Bu. Oh, pengalaman pertama. Mantap-mantap Pak. Pak Ondi gimana Pak Ondi? Mau memberi masukan? Kayaknya Pak Ondi tidak sabar memberikan masukan. Iya, yang saya tanyakan itu kenapa jenggotnya bisa sama. Kenapa apa Pak Ondi? Yang saya tanyakan kenapa mukanya bisa sama yang bikin apa yang lain itu. Kenapa jenggotnya bisa sama? Mukanya? Jenggot. Mukanya. Oke, itu promnya biasanya bikin promnya sesuai dengan gambarnya Pak Asru kayaknya. Gimana Pak Iya, Bu. Asru? Jadi generate gambarnya itu Bu dari foto saya masukkan di ChatGPT, kemudian saya kasih prompt untuk jadikan seperti anak kecil gitu Bu. Biar kelihatan masih cimit ya Pak, masih lihat gen alpha ya, bukan gen Z lagi gitu, gen alpha. Gen alpha menasihati gen Z. Oke, ada yang mau memberi masukan lagi tadi untuk kontennya itu sangat inspiratif sekali, walaupun itu juga kan dari AI ya Bapak Ibu ya. Itu Pak Asru itu membuat videonya itu dibantu oleh AI. Bikin prompternya. Nah, berarti Pak Asru sudah jago untuk membuat videonya. Itu ada Pak nama aplikasinya ya Bapak ya? Bukan pakai CapCut dulu tapi itu. Ya Bapak ya? Kalau biasanya itu dari Gemini itu. Gimana Pak? Untuk buat apa lip sync-nya itu Bu pakai ini apa Dremina. Iya benar, Gremina. Iya. Nah, tapi bisa kok itu yang itu Bapak yang pro ya berarti ya? Apa yang soalnya itu panjang sekali loh. Enggak yang pro. Pakai banyak email Bu, gratisan. Oh iya, karena kalau yang gratis itu cuma sekali apa kalau nggak salah satu 3 kali gitu. Ya. Iya. Sehari cuma ada 225 kreditnya Bu. Iya, makanya saya juga loh kok Pak Asru banyak banget kayak ini Pak Asru udah pro nih. Gemini itu AI-nya. Masya Allah. Ada lagi mungkin yang memberi masukan untuk
video dari tadi Pak Asrumu Slim, Bapak kayaknya suka konten itu, kenapa katanya tadi ada yang bertanya ibu-ibu kenapa kok itu tidak dipublish tapi dikunci, karena mungkin sebagian dari satu mata kuliah saya ya, tugas mata kuliah, jadi belum pede untuk mempublish. Salah satunya itu Bu, alasan lainnya itu karena mau fokus konten yang lain, tema podcast tapi dengan hal yang lain. Jadi yang selain dari itu siap. dikunci, Bu. Oke. Berarti Pak Astro itu YouTube-nya itu kontennya fokus kemana kalau boleh saya tahu? Niat awalnya ke pendidikan, Bu. Saat ini fokusnya ke anak-anak, Bu. Berarti bikin itu apa, kontennya podcast atau berupa apa itu, Pak? Saat ini podcast, Bu. Oh iya, Masya Allah, mantap Pak. Nanti mungkin bisa jadi tamu di podcast kampus kita ya Pak, PIPD Pak. Saya karena juga berkaitan dengan tugas tambahan. Nanti mungkin mahasiswa PJJ bisa loh nanti ke podcast kami. Oke, terima kasih Pak Asrul. Selanjutnya tadi mungkin satu lagi Pak Budi, mungkin tadi ya Pak Budi. Oh, mangga Pak Miftahul mau sholat dulu katanya. Ini Pak Budi dulu atau Pak Miftahul dulu nih yang sudah Ya, silakan Pak Asrul. Mungkin satu orang lagi ya, saya juga nanti mau dukur soalnya. Kita kan sampai jam 12 ya Ibu ya. Nah, tadi kita mulai pukul 10.30. Satu lagi Pak Budi mau, Pak Budi? Coba saya cari dulu link YouTube saya. Iya, boleh Pak. Lagi ya. Ini kok Bapak-bapak pada senyum-senyum, kayaknya tugasnya sudah di-share masing-masing kayaknya, kayak sudah saling menonton sepertinya ya. Senyum-senyum itu Bu, kalau lihat video sendiri itu dikit ketawa. Atau mungkin, ini sudah diberikan sama Bu Ai, Pak Budi. Linknya saya buka. Nah ini. Siapa tuh yang Pak Budi, silakan Pak. Pak Budi aja yang men-share mungkin. Iya. Tapi mohon maaf ya, dia amburador, enggak apa-apa nanti. Seperti bahasa Pak Asrul, ya enggak apa-apa dari hina-hina. Enggak apa-apa lah Pak. Jadi masukkan juga kan? Iya, silakan Pak Budi. Itu Bu, sudah saya share saya share di mana ya? Saya share di grup. Saya kira mau Pak Budi yang men-share-nya, saya kira. Saya pakai Android. Saya yang share berarti ya Pak. Sebagai permulaan tadi, mohon maaf saya buka aja dulu ya. Tadi udah terdengar belum suaranya Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Kenapa ya? Laptop saya suka error kalau banyak. Oke. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kamu merasa capek, tapi bukan capek fisik, tapi capek batin? Kamu udah coba liburan, dengerin musik, scroll media sosial, tapi tetap saja hati masih kosong. Itulah mengapa banyak yang kita sekarang itu menyebutnya adalah healing. Tapi pertanyaannya,
Apa benar hati bisa sembuh tanpa melibatkan iman? Dalam Islam, healing bukan sekedar mencari hiburan, tapi menyembuhkan hati dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Ayat ini menunjukkan bahwa ketenangan hati, ketenangan sejati, inner peace, bukan berasal dari tempat wisata, bukan berasal dari lagu atau pujian manusia, tapi dari zikir dan hubungan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La syai'a akramu 'ala Allah min ad-du'a." Hadis riwayat Tirmizi, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Doa adalah bentuk healing spiritual paling murni. Saat kita berdoa, kita sedang melepaskan beban pada zat yang paling mengerti kita. Doa bukan hanya meminta, tetapi juga bentuk pengakuan bahwa kita lemah dan hanya Allah yang mampu menguatkan. Ulama besar Imam Ibnul Qayyim pernah berkata, "Ad-du'a'u dawa'ul qalbi." Doa itu adalah obat hati. Wa man a'rada anhu, barang siapa yang berpaling darinya, maridhu qalbuhu, maka hatinya akan sakit, duna ayyashura, tanpa ia sadari. Banyak dari kita kehilangan ketenangan karena terlalu sibuk membandingkan diri, padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-7, "La in syakartum," jika kamu bersyukur, "la azidannakum," maka niscaya aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Syukur bukan sekedar ucapan alhamdulillah, tapi cara pandang hidup. Ketika kamu mulai menghitung nikmat, bukan kekurangan, hatimu akan lebih ringan. Healing dengan syukur artinya belajar menerima, bukan menyerah. Menemukan kedamaian dalam keadaan yang Allah pilihkan. Bayangkan seorang mahasiswa yang gagal berkali-kali, stres, merasa tidak berguna. Tapi saat ia mulai rutin sholat malam dan berzikir, hatinya merasa lebih lapang meski masalah belum hilang. Itulah healing dengan iman. Bukan menghapus luka, tetapi mengubah luka menjadi doa dan kekuatan. Generasi kita sering mencari healing lewat dunia, padahal dunia tidak punya kekuatan untuk menyembuhkan hati. Ketenangan sejati bukan datang dari luar, tapi dari dalam diri yang penuh iman. Jadi kalau kamu lelah, berhenti sejenak, bukan untuk melupakan Allah, tapi untuk mengingatnya. Karena healing tanpa iman hanya menenangkan pikiran, tapi healing dengan iman menyembuhkan hati. Oke, baik. Ada yang mau memberikan masukan atau mau memberikan komentarnya, Bapak Ibu? Ini ibu-ibunya kemana ya? Kok kayaknya yang terdengar suaranya bapak-bapaknya saja nih dari tadi. Boleh Ibu Ai nih, Ibu PJ mau memberikan masukan tadi video dari Pak Budi? Boleh, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin secara keseluruhan, secara materi sudah bagus. Hanya saja kalau untuk jet ya Bu, itu
video tersebut itu kurang greget gitu. Oke, kurang gregetnya tuh gimana tuh Bu Ai? Jadi Mungkin monoton ya? kurang sesuai dengan ala-ala gadget sekarang ini. Oke, baik. Mungkin Pak Budi angkatan generasi apa Pak? Milenial kah atau X? Oke. Generasi apa? Saya tahun 80-an lahir. Oh, 80-an. Milenial ya 88. berarti ya? Milenial berarti Pak Budi ya. Itu udah. Oke. Kurang greget. Dia memang benar Ya. itu baik. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Pak, saya juga begitu susah menyesuaikan dengan gaya Gen Z gitu, susah juga. Tahun 80-an gitu, seperti saya susah banget, Bu. Ya, saya lahir 90-an, Bu. Saya milenial juga sama. Oke. Ada lagi mungkin satu lagi? Siapa lagi nih yang mau memberikan masukan tadi video yang diberikan? Saya, Bu. Silakan Ibu Sri Nurmahni. Ya. Terima kasih Bu dosen kesempatannya untuk video yang ditampilkan tadi oleh Pak Budi sudah cukup baik, walaupun penyampaiannya mungkin kurang mengena dengan metode-metode yang digunakan sama Gen Z saat ini. Masukan saya mungkin karena ini basicnya video dakwah, mungkin bisa disesuaikan dengan musik-musik yang lebih bernuansa Islami. Tadi ada beberapa musiknya tidak bernuansa Islami gitu, jadi kurang mendukung komponen dalam video itu. Satu lagi teks yang ditampilkan, jadi ada penyampaian alangkah lebih baik jika ada teks yang disampaikan yang tertulis dalam video, jadi lebih memudahkan audiens untuk mendengar sekaligus membaca apa yang disampaikan oleh Pak Budi. Sekian, mungkin itu saja Bu. Baik, terima kasih Ibu untuk masukannya Pak Budi dari Ibu Sri Nurmahni. Bagaimana Pak Budi, mau ada yang disampaikan? Untuk musik yang Islami itu memang dia agak susah kalau yang tanpa copyright itu ya. Saya selama ini ngedit pakai CapCut itu tidak menemukan yang Islami itu, tetap dekat copyright. Jadi saya usahakan bagaimana caranya agar tidak ada copyrightnya. Tujuannya mengarah ke standar YouTube tuh besok dia di take down itu jadi parah. Itu sih larinya memang susah kita menemukan lagu Islami yang copyright, pasti ada copyright. Dia hanya pingin aja kita ciptakan sendiri. Bisa disertakan mungkin ya. Walaupun disertakan sumber songnya, tetap dia ada copyrightnya dari dari YouTube itu video YouTube video. Nah terus teks memang itu udah kekurangannya, teksnya belum ada, terus tampilan visualnya tidak ada. Karena kemarin itu saya baca, mohon maaf ya, saya baca teknis untuk pembuatan video itu dia gimana ya, mohon maaf Bu dosen ya. Iya. Saya membacanya kaku, saya baca dia tidak leluasa kita buat video yang sebebas kita tapi tetap mengarah ke Gen Z. Itu saya lihat di teknis pembuatan video yang kemarin. Itu saja Bu Sri, terima kasih banyak. Oke, baik, terima kasih banyak untuk Ibu Sri untuk masukannya. Tadi terkait UTS-nya, karena kalau saya memberi kebebasan sekali nanti takutnya meluas gitu ya Bapak ya nantinya. Itu tuh sebenarnya masih tergolong ya sudah saya beri kebebasan untuk temanya mungkin ya Bapak ya, untuk temanya itu kan saya sudah beri kebebasan. Tapi untuk audiensnya memang untuk anak-anak Gen Z, karena kan sekarang itu yang mengkonsumsi TikTok, mengkonsumsi YouTube itu kebanyakan itu Gen Z seperti itu. Memang kalau YouTube itu lebih identiknya secara umum ya usianya, ada yang milenial, X, generasi boomer. Kalau boomer itu malah ke Facebook, tapi kan kita
konsumsinya itu kebanyakannya itu adalah di TikTok dan di Instagram lainnya. Itu kan sekarang yang mengkonsumsinya atau audiensnya itu anak-anak Gen Z seperti itu. Masukan dari saya tadi setuju juga dengan Ibu Ai atau dengan Ibu Sri. Terlalu kaku karena mungkin Bapak guru ya. Jadi Bapak menyampaikannya seperti sedang menyampaikan seorang guru seperti apa. Saya pun sama Bapak, kalau ketika saya suruh membuat video, saya kaku karena saya sudah terbiasa mengajar sebagai dosen gitu ya. Saya juga kalau buat video ya masih belum informal gitu kan. Harusnya yang santai, yang bahasa-bahasa yang santai, bahasa-bahasa yang sehari-hari. Dan tapi saya belum masuk ke dunia Gen Z. Takutnya yaitu karena kita di dunia pendidikan ada yang mengkomennya kok dosen seperti itu ya, netizen yang sangat baik hati sekali gitu ya, takutnya seperti itu. Jadi saya juga sama Pak Budi masih belajar untuk merilekskan kalau misalkan saya membuat video itu seperti apa harusnya, seperti itu Pak Budi. Tapi sudah bagus Bapak dari covernya, dan iya tadi juga karena memang tugas kalau Pak Budi mungkin ini yaitu karena formal sekali untuk video Pak Budi itu ada logo UIN-nya, itu sebenarnya tidak apa-apa, tidak usah menggunakan logo UIN, tapi ada tadi ketika lagi ada firman Allah itu bisa dituliskan ada keterangannya gitu untuk teksnya, seperti itu mungkin masukan dari saya. Terima kasih Pak Budi dan Pak Asru dan ibu-ibu yang lain yang sudah mempresentasikan hasil tugas UTS-nya. Karena waktunya sudah habis, Ibu Ai boleh membantu saya melis yang sudah presentasi. Jadi nanti ada kurang berapa lagi yang belum presentasinya. Mungkin saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu. Nanti minggu depan saya akan memberikan materi baru terkait juga dengan tugas dengan tugas UAS-nya juga nanti. Ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Saya memberikan buku untuk sebagai referensi bacaan ya Bapak Ibu ya, yang saya berikan di grup. Nanti itu akan masuk ke dalam materi minggu depan seperti itu. Iya Bu. Yang belum presentasi gimana? Ya nanti yang belum presentasi mungkin saya akan adakan lagi satu kali lagi. Kalau misalkan tidak kebagian semua, nanti saya nilainya ya dengan yang sudah ada aja gitu, seperti itu Pak. Karena kan waktunya ya Pak untuk presentasinya gitu. Iya Bu. Ini Bu untuk ditayangkan dulu aja semuanya Bu. Iya, mohon maaf gini aja Bapak. Untuk presentasinya kita adakan di WhatsApp group. Bapak Ibu silakan men-share videonya. Lalu saya buka untuk sesi tanya jawab. Saya buka duluan, saya beri masukan dulu, nanti tuh teman-teman yang lain silakan memberi masukannya. Seperti itu aja mungkin ya Bu Ayah. Itu. Baik Bu. Iya, jadi kita diskusikannya di WhatsApp group. Gitu aja ya presentasinya yang belum. Ada lagi mungkin? Untuk tadi kata Ibu apa tadi yang harus dikumpulkan lagi di Google Drive itu apa? Yang itu poster Bapak, poster yang iya. Poster yang file ya, poster. Gimana pada saya? Ya mungkin itu poster itu harus dikumpulkan kembali di Google Drive atau gimana? Iya Bapak, karena di LMS-nya tadi saya tidak bisa membukanya Bapak. Ya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Ya berarti dikumpul ulang ke PJ-nya ya Bu. Iya, boleh Bapak. Oke Bu, baik, terima kasih Bu. Terima kasih banyak Pak Dasep. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Tapi insya Allah ya semuanya saya hargai karena Bapak Ibu bukan anak DKV atau konten kreator gitu ya yang biasa mengedit video. Tapi saya hargai, saya apresiasi sekali Bapak Ibu sudah mengumpulkan tugas yang saya berikan UTS-nya. Insya Allah ketika Ibu Bapak sudah mengerjakan tugas-tugas prosesnya, saya tidak akan memberikan nilai yang B atau C gitu. Saya akan berikan nilai A, tapi Ibu Bapak yang penting mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan untuk mata kuliah saya.
saya melihat tadi Pak Budi, Bu Sri, karena apa? Karena kan kita semua itu dari beberapa unsur mahasiswa tuh usianya kan berbeda-beda kalau PJJ ya Bapak Ibu. Saya tidak bisa menilai, misalkan Pak Desep harus Gen Z banget kan, itu saya tidak bisa memaksakan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Beda dengan saya kalau kelas reguler, karena mereka itu kan seumuran sebaya gitu sejauh. Tapi kalau PJJ itu kan dari berbagai usia, dari berbagai karakter gitu. Jadi ya saya akan menghargai, mengapresiasi sekali meskipun ya videonya itu ada yang kurang gitu, seperti itu Bapak Ibu gitu. Yang penting sesuai dengan perintah yang saya berikan, audiensnya untuk Gen Z, terus yang untuk tema-temanya, terus pengeditan videonya dan lainnya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Sampai bertemu di kegiatan selanjutnya. Mungkin 1 kali lagi kita akan Zoom atau 2 kali lagi. Nanti Bapak akan presentasi yang belum juga Bapak Ibu. Lalu nanti saya akan berikan teknis untuk UAS-nya nantinya. Untuk presentasi. Izin, Bu. Apa gimana Pak Dasep? Sebelum diakhiri, untuk buka kamera untuk DSS sebagai bukti. Iya, boleh. Iya. Iya, ya boleh. Ya. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu. Benar sekali Pak Dasep. Saya juga untuk laporan saya ke PJJ, ke jurusan, dan ternyata sudah harus melaporkan Bapak. Gitu. Oke, silakan Ibu Lutifah, Pak Miftahul dinyalakan.